Akbar Saputra dalam acara Ada Kelas di Rumahmu. Oke anak-anak semuanya, sebelum kita lanjutkan ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa? Kegiatan kita selama pembelajaran kali ini selalu diberi kemudahan dan kelancaran. Baik ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, ya pada pertemuan kali ini kita akan belajar matematika pastinya ya, karena matematika itu sangat menyenangkan sekali ya. Materi kita hari ini yaitu adalah tentang penaksiran atau pembulatan hasil operasi hitung pecahan desimal. Oke, pada pertemuan minggu lalu ya kita sudah membahas sedikit ya bagaimana cara menaksir atau membulatkan pecahan desimal ya. Namun pada kesempatan kali ini penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Nah, oke. Penaksiran atau pembulatan operasi hitung akan lebih mudah kita pahami ya dengan melakukan yang pertama yaitu pembulatan ke atas ya. Jadi bilangan-bilangan tersebut nanti kita bulatkan ke atas ya, dan juga pembulatan ke bawah. Jadi ada dua ya, yang pertama bisa kita bulatkan ke atas dan yang kedua bisa juga kita bulatkan ke bawah. Nah, pembulatan atau penaksiran pecahan desimal. Sebelum kita ke operasi hitungnya ya, kita harus bisa memahami bagaimana sih cara membulatkan pecahan desimal tersebut. Oke ya, langsung aja. Nah, kalian lihat ya, angka-angka persepuluhannya lebih dari 5 atau ya 5, 6, 7, 8, 9 ya, maka bilangan tersebut wajib dengan sangat ya kita bulatkan ke atas. Nah, dan apabila angka-angka persepuluhannya kurang dari 5 ya, apabila angkanya kurang dari 5 maka wajib kita bulatkan ke bawah. Yang dimaksud kurang dari 5 itu adalah angka 1, 2, 3 dan 4. Nah, seperti itu ya. Itu tadi sedikit materi, sedikit ulasan ya yang sudah saya sampaikan kepada semuanya dimanapun kalian berada ya. Pasti lagi asik nonton video ini ya. Oke, sebelum kita ke contoh-contoh berikutnya atau sebelum kita memberikan contoh lah ya. Sebelum saya memberikan contoh ya, jangan kemana-mana ya, tetap di sini saja. Ada kelas di rumah. Baik anak-anak, berjumpa lagi ya, atau masih dalam acara Ada Kelas di Rumahmu. Baik ya, di sini Pak Lana sudah menyiapkan beberapa contoh ya tentang pembulatan bilangan pastinya ya, bukan tentang hal-hal yang lain ya. Oke, karena materi kita adalah pembulatan bilangan desimal
beserta operasi hitungnya ya. Nah, contoh yang pertama ya, ini bisa dilihat ya. Bulatkan bilangan 3,9. Nah, 3,9 ini ya bisa dilihat ya, terdiri dari dua angka pastinya ya. Terdiri dari dua angka. Ada angka 3 dan ada angka 9. Nah, angka 3 dan 9 ini memiliki nama yang berbeda-beda ya pastinya. Bisa dilihat ya. Oke, angka 3 ini bisa kita sebut dengan satuan ya. Sedangkan angka 9 bisa kita sebut dengan persepuluhan. Ya, sampai di sini paham ya? Ada dua angka, 3,9. Angka yang pertama yaitu 3 bisa disebut dengan satuan, dan angka 9 bisa disebut dengan puluhan. Oke. Nah, setelah itu bagaimana sih cara membulatkan bilangan 3,9 tersebut? Ya, kita bulatkan ya. Oke. Nah, 3,9 ya. Angka persepuluhannya adalah angka 9. Ya, karena angka 9 ini lebih dari 5 ya, atau ikut di yang pertama kalau nggak salah tadi ya, itu angka 5, 6, 7, 8, dan 9 ya, maka wajib sekali kita bulatkan ke atas. Nah, 3,9 apabila dibulatkan ke atas menjadi angka 4. Bagaimana? Bisa dimengerti, bisa dipahami? Oke. Contoh yang kedua. Nah, ini ya. Saya memiliki bilangan yaitu 7,4 ya. Sama sih, 7,4 ini terdiri dari angka 7 dan angka 4. Angka 7 bisa kita sebut dengan satuan, sedangkan angka 4 bisa kita sebut dengan persepuluhan atau sepuluhannya ya. Oke. Cara membulatkannya juga sama seperti yang contoh pertama ya, tolong diperhatikan. Nah, 7,4 angka persepuluhannya adalah angka 4. Nah, angka 4 ini kurang dari 5 ya. Maka dari itu wajib kita bulatkan ke bawah menjadi angka 7. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Ya. Nanti apabila anak-anak ya masih ada yang kurang mengerti atau masih ada yang kurang bisa memahami ya, bisa minta bantuan ke pendampingnya ya, entah itu ayahnya, ibunya, kakaknya ya, atau siapapun ya yang mendampingi kalian ketika belajar. Apabila merasa kesulitan, boleh langsung bertanya kepada pendampingnya. Nah, itu adalah dua buah contoh ya yang sudah saya paparkan tadinya ya. Jadi kita akan lebih asik lagi, kita akan pasti akan lebih seru lagi ya dalam acara Ada Kelas di Rumahmu. Oke, ye, masih dalam acara Ada Kelas di Rumahmu. Oke anak-anak, ya tadi sudah saya sedikit memberi contoh ya, bagaimana sih cara membulatkan pecahan desimal ya. Namun untuk sesi kali ini ya, kita langsung aja yuk ya ke contoh soal ya, biar lebih mudah untuk dipahami. Oke anak, ya ini adalah contoh soal ya. Nah, taksirlah hasil operasi hitung pecahan desimal berikut. Jadi kita akan menaksir atau membulatkan ya operasi hitung pecahan desimal.
Oke, yang pertama, ya di sini saya memiliki bilangan 4,7 ditambah 2,2. Nah, ada yang bisa menjawab? Ayo, ada yang bisa menjawab secara langsung? Ya, oke, langsung aja kita jawab secara bersama-sama ya. Nah, tolong diperhatikan ya. Nah, angka 4,7 per sepuluhannya adalah 7, ya kan? Maka dibulatkan ke atas menjadi berapa? 5. Ya, paham ya sampai di sini? Oke, yang selanjutnya angka 2,2 per sepuluhannya adalah angka 2. Maka wajib kita bulatkan ke bawah yang pasti, ya kan? Menjadi angka 2. Jadi, nah, ya bisa dilihat ya, 4,7 kita bulatkan menjadi 5 dan 2,2 kita bulatkan menjadi 2. Maka dari itu 5 ditambah 2 sama dengan, nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke ya, itu adalah contoh yang pertama. Oke, langsung aja ya, kita ke contoh yang kedua. Ini 2 ya. 8,7 dikurangi 5,9. Yang tadi adalah penjumlahan, sekarang kita beralih ke pengurangan terlebih dahulu ya. Oke, caranya sama ya. Kita bulatkan dulu, yaitu angka 8,7 memiliki persepuluhannya yaitu angka 7 ya. Maka wajib kita bulatkan ke atas ya, menjadi angka 9 ya. Dan yang kedua 5,9 ya. Angka persepuluhannya adalah angka 9 ya. Maka wajib juga kita bulatkan ke atas juga dong ya kan, menjadi angka nih berapa nih? 6 ya. Maka dari itu 8,7 dibulatkan menjadi 9, 5,9 dibulatkan menjadi angka 6, dan 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Yeay. Oke, contoh yang selanjutnya. Nah, contoh nomor 3 kita beralih ke perkalian ya. 24,9 dikali 2,7, caranya sama ya. Yang pertama kita bulatkan dulu 24,9, angka persepuluhannya adalah 9. Maka wajib dibulatkan menjadi 25 karena kita bulatkan ke up. Nah, ya kan? Yang kedua 2,7 persepuluhannya adalah angka 7. Angka 7 ya, dibulatkan ke up juga ya, menjadi angka 3. Nah, bisa dilihat ya. Jadi 24,9 dibulatkan menjadi angka 25 dikali 2,7 kita bulatkan menjadi angka 3. 25 dikali 3 sama dengan 27. Bagaimana? Mudah sekali kan belajar matematika itu? Ya, jangan kemana-mana, kita rehat dulu sebentar ya. Oke ya, tadi Pak Lana sudah menjelaskan 3 tahap ya. Itu ada penjumlahan, gimana penjumlahan gini ya, kira pengurangan ya, dan perkalian. Nah, sekarang untuk contoh yang keempat ya, di sini Pak Lana akan menjelaskan ya, yaitu operasi hitung pembagian. Pembagian gimana ya tandanya ya. Nah, seperti ini mungkin ya. Oke. 75,2 dibagi 24,8. Ya. Caranya tetap sama seperti yang tadi, tidak pernah berubah ya. Oke. Nah, 75,2 ya, angka persepuluhannya adalah angka 2.
maka ya wajib kita bulatkan ke down, ke bawah ya, menjadi angka 75 ya. Sedangkan angka 24,8, angka persepuluhannya adalah angka 8. Maka wajib kita bulatkan ke atas menjadi angka 25. Jadi, nah, 75,2 dibagi 24,8 sama artinya ya dengan 75 dibagi 25 sama dengan 3. Oke ya. Paham ya untuk pembagian? Nah, contoh yang terakhir ini ya, ini merupakan sebuah contoh dalam kehidupan kita sehari-hari pastinya ya. Saya ambil sebuah contoh soal cerita. Kita lihat dulu soalnya seperti apa. Oke, Bapak Suprapto ya, memiliki 4,8 kilo buah apel ya, dan 9,3 buah jeruk ya, dan 7,6 buah anggur ya kan? Pertanyaannya, pertini ini ya kan, berapa jumlah keseluruhan buah yang dimiliki Pak Suprapto? Nah, ya kan, Pak Suprapto ini buahnya ada 3, tapi sayang sekali ya, saya tidak diberi kali ini ya, tidak diberi jeruk ya kan, tidak diberi apel, tidak diberi anggur ya. Beda dengan video yang sebelumnya ya, tiba-tiba saya diberi buah jeruk. Oke ya. Nah, kita jawab secara bersama-sama ya. Tolong diperhatikan benar-benar ya. Ya, bisa dilihat 4,8 ini adalah buah apa kira-kira? Iya, betul sekali, buah apel. Dan 9,3 ini adalah buah jeruk. 7,6 ini adalah buah anggur. Nah, ya kan? Nah, kira-kira nih ya, operasi hitung yang paling tepat pada soal cerita ini kira-kira apa sih? Berapa jumlah keseluruhan ya buah yang dimiliki oleh Pak Suprapto? Nah, berarti kira-kira ditambah, dikurangi, dibagi, atau dikali, bahkan atau dimakan sekalian Pak buahnya biar habis semuanya Pak Prapto, biar tidak kebagian sama sekali ya. Oke, operasi hitung yang paling tepat adalah apa? Iya, betul sekali. Operasinya adalah penjumlahan. Karena yang ditanyakan adalah jumlah keseluruhan. Jadi semuanya kita total, kita jumlah ya semuanya. Oke. Nah, 4,8 ditambah 9,3 ditambah 7,6. Nah, ini wajib kita bulatkan juga. Nah, oke. Nah, pembulatannya ya 4,8 ini langsung aja ya. Kita bulatkan karena persepuluhannya adalah angka 8, maka wajib kita bulatkan ke atas menjadi angka 5. 9,3 kita bulatkan menjadi angka 9 dan 7,6 kita bulatkan menjadi angka 8. Loh Pak, sekarang itu diapakan? Ada angka 5, 9, 8. Yang pasti ya kita jumlah, kita tambah ya kan. 5 ditambah 9 ditambah 8 sama dengan betul sekali 22. Ya. Oke, paham? Ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan tanya ke pendampingnya masing-masing atau boleh nanti japri saya, boleh nulis di kolom komentar ya kan, mau tanya yang bagaimana dan bagaimana ya. Oke anak-anak ya, mungkin itu materi-materi yang sudah saya sampaikan ya, mulai dari awal tadi sampai detik ini ya. Ada beberapa contoh ya yang sudah saya paparkan tadinya, ada 5 contoh. Yang ini tadi ya, yang sebelumnya ada 2 contoh. Oke anak-anak ya, sebelum kita ke sesi berikutnya ya, sesi berikutnya ini adalah sesi uji kemampuan. Nah, uji kemampuan yang bagaimana ya, tetap di sini aja ya, jangan kemana-mana, ada kelas di rumahmu.
Baik anak-anak, masih dalam acara ada kelas di rumahmu ya. Oke, ya langsung aja ya. Saya tadi sudah saya sampaikan ya, bahwasanya sesi kali ini kita adalah sesi uji kompetensi ya. Dan jangan lupa ya, kita harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh ya. Jangan asal-asalan, apalagi tidak dikerjakan sama sekali. Dan jangan lupa soalnya ya, wajib kalian tulis di buku kalian masing-masing. Jangan sampai ditulis di buku tetangga ya. Takutnya apa? Ya, nanti dicari ya kan. Jadi wajib ditulis di buku kalian masing-masing ya. Oke, ada 10 soal ya. Soalnya sangat mudah sekali. Saya tidak akan memberi soal kalian yang sangat sulit ya. Tentu dengan cara memahami dan sungguh-sungguh pastinya kalian akan bisa mendapatkan nilai 100. Oke, langsung aja ya. Ini dia soalnya. Oke anak, berhubung waktu sudah menunjukkan time out, nah ya kan, dan tidak ada babak tambahan istilahnya ya, maka untuk pertemuan kali ini bisa kita akhiri sampai di sini. Namun jangan khawatir ya, selanjutnya ya pasti kita akan berjumpa lagi ya, kita akan bertemu lagi dan kita berdoa ya semoga pandemi ini cepat berakhir, agar kita semua bisa berkumpul ya seperti dulu kala ya. Baik anak-anak ya, sebelum kita akhiri ya, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada para pendamping ya yang sudah mendampingi kalian proses belajar ya, mulai dari awal tadi sampai akhir ya. Jangan lupa berterima kasih. Apabila sudah selesai ya, peralatannya mulai dari buku, pensil, apalagi ya, penggaris, ya, ballpoint, penghapus dan lain sebagainya ya, bisa dikemas ya, bisa ditaruh di tempatnya masing-masing. Baik anak-anak, apabila ada salah-salah kata yang Pak Lana ucapkan ya, itu memang tanpa kesengajaan yang pasti ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDN Ororogo 2 ya. We love, smart, and powerful.